siapkan diri untuk kita mulai pembelajaran hari ini. Hai, salam anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Senang dapat bertemu kembali bersama dengan Ibu Petronella saat ini. Hai anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa, setelah itu kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus masih menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh ada di sini untuk kami belajar bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kami semua, baik Bapak-Bapak guru beserta anak-anak didik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa, masih ingat lagu Yunus di perut ikan? Masih. Ayo berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, kita bernyanyi lagu Yunus di perut ikan ya. Yunus di perut ikan, kam kam kam. Ya, silakan duduk. Baik, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu dulu. Jadi baik, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini semuanya hari ini hadir. Ya, baik anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Ibu berharap anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini sudah menyiapkan Alkitabnya, buku ajarnya, dan juga alat tulis menulis anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini, supaya kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini membagi buku yang ibu sudah sediakan di meja tadi. Masih ingat materi minggu lalu dia berbicara tentang apa? Masih. Dia berbicara tentang apa? Ya, materi minggu lalu dia berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa kesalahan manusia. Allah tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan Manusia. Bagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni dosa orang lain. Ya, baik. Ibu ingin bertanya dulu, mengapa Allah mau berbuat baik dengan bersedia dan rela mengampuni dosa manusia? Siapa yang bisa? Ya, silakan ya. Karena Allah peduli kepada manusia. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Adapun kompetensi inti kita hari ini, silakan anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini bisa melihat di slide yang ada. Ibu sudah menyediakannya dan juga bisa dilihat di papan ini. Ibu juga telah menempelkan ada di papan ini kompetensi kita hari ini. Adapun kompetensi dasar kita hari ini dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini bisa melihat juga di slide yang telah ibu sediakan dan juga yang ada di papan ini. Ibu juga telah menempelkan kompetensi dasar kita dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni. Baik, tujuan yang kedua, agar anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini dapat menguraikan alasan manusia harus saling mengampuni. Tujuan yang ketiga, dapat menyanyikan lagu sejauh timur dari barat dan menuliskan makna atau pesan dari lagu tersebut bagi pribadi anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Kita tanya dulu, menurut anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini, apa yang dimaksud dengan mengampuni? Ya, silakan anak Novi. Memaafkan orang lain. Yang kedua, pernah tidak anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini disakiti atau dikecewakan oleh teman atau seseorang? Pernah? Coba ceritakan pengalaman dan perasaan yang anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini rasakan. Ya, silakan anak Linda. Ibu saya berjanji ingin membelikan sepatu untuk saya, tetapi ibu saya tidak menepatinya. Hati saya merasa kecewa dan sangat sedih. Yang ketiga, apakah anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini masih mengingat kesalahan atau perbuatan teman
yang melakukan perbuatan salah kepada anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini? Nah, bagaimana cara dan sikap anak-anak ibu yang hebat luar biasa ini dalam belajar memaafkan dan mengampuni teman-teman anak ibu yang hebat dan luar biasa tadi? Tetap bersama, belajar bersama dan Ya, dan yang keempat, mengapa Allah mau berbuat baik hati mengampuni dosa manusia? Ya, karena Allah mengasihi manusia, karena Allah mengampuni manusia. Jadi, mengampuni adalah perintah Allah untuk kita dan merupakan bagian yang penuh kasih, damai, syukur, dan pujian. Dan mengampuni memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, apabila kita menyadari Allah telah mengampuni kita, kita wajib meneruskan belas kasihan tersebut kepada sesama kita. Nah, kenapa tadi Ibu Guru bertanya tadi? Karena materi kita hari ini kita akan belajar tentang pengampunan Allah. Dan bacaan Alkitab yang menolong kita untuk memahami pembelajaran hari ini, yakni terambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasalnya yang keempat. 2. Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Dan yang ketiga, kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22. Dan yang keempat, kitab Efesus 4 ayat 32. Nah, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa, ada pun target atau kriteria ketuntasan minimal yang akan kita capai hari ini, yakni 72. Dan ibu akan membagikan anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini dalam kelompok. Seperti yang sekarang anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini sudah duduk di dalam kelompok ini. Baik, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa, kita akan masuk dalam pretest. Pretest ini anak-anak ibu mengerjakannya sendiri-sendiri. Ibu akan memberikan soal. Silakan anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini perhatikan di slide yang ada. Dan juga ibu akan menuliskan di papan tulis soal pretest kita hari ini. Yang pertama, jelaskan peristiwa yang dialami oleh Yunus. Silakan mengerjakan. Setelah itu, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini akan mengumpulkannya dan ibu akan memberikan anak-anak ibu nilai. Ya, silakan. Waktunya selesai. Anak Nita bantu ibu dulu kumpulkan hasil pekerjaan teman-teman. Silakan taruh di meja ibu. Terima kasih adik Nita telah membantu ibu. Ya, dan baik anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Ibu ada menyediakan slide yang ada di sini. Silakan anak-anak ibu melihat gambar yang ibu telah sediakan ini. Anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini silakan mengamatinya. Di sini ada 6 gambar yang ibu sediakan. Kelompok 1, silakan membacakan kitab Yunus pasal 1 sampai pasal yang keempat. Kelompok 2, silakan membacakan Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Kelompok 3, silakan membacakan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Dan kelompok 4, silakan membacakan Efesus 4 ayat 32. Baik, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Di situ, di slide, ibu ada menyediakan beberapa gambar. Nah, gambar yang pertama, ada sebuah kota, yakni kota Niniwe. Dan penduduk di kota Niniwe ini sangat jahat. Gambar yang kedua, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar penduduk di kota Niniwe bertobat. Gambar yang ketiga, tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri ke kota Tarsis. Gambar yang keempat, di laut terjadi badai yang sangat besar sehingga pekerja-pekerja kapal ini menjadi takut. Mereka bertanya kepada Allah mereka, mengapa ini terjadi? Dan Yunus dia mengatakan bahwa
bahwa dia yang salah. Karena dia telah lari dan tidak melakukan perintah Tuhan, di mana Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Sehingga Yunus memaksakan pekerja-pekerja kapal ini untuk membuang Yunus ke laut. Tetapi pekerja-pekerja kapal ini tidak mau. Yunus terus memaksa mereka sehingga mereka akhirnya membuang Yunus ke laut. Dan tiba-tiba badai itu berhenti. Dan Yunus turun ke air yang dalam dan semakin dalam. Dia mengira bahwa dia tenggelam. Tetapi Allah mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk menolong Yunus. Nah, mulut ikan ini membuka mulutnya besar-besar dan menelan Yunus. Apa yang dilakukan oleh Yunus dalam perut ikan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan untuk menolong dia. Dan akhirnya Tuhan menyuruh ikan ini sehingga ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Untuk kedua kalinya Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi menegur penduduk Niniwe ini. Dan Yunus pun taat. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh tadi. Untuk pergi ke mana? Ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus pergi. Dia berjalan selama 3 hari untuk sampai ke kota Niniwe. Ketika Yunus tiba di kota Niniwe, di sana Yunus memberitahukan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe ini akan dihancurkan. Dan raja menyuruh penduduknya untuk memohon kepada Allah supaya Allah tidak jadi membinasakan mereka. Bangsa Niniwe akhirnya mau bertobat. Dan Tuhan melihat pertobatan bangsa Niniwe ini sehingga Allah tidak jadi menghancurkan kota itu. Sehingga Yunus marah. Dia duduk di bawah pohon labu air dengan muka yang sangat cemberut. Karena dia marah kepada Allah, yang dimana Allah tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Nah, coba pikir, Tuhan saja dia sabar dan kasihan kepada Yunus. Tetapi Yunus tidak kasihan kepada orang Niniwe. Dia malah duduk di luar kota di bawah tanaman labu air dengan muka yang cemberut. Lalu tanaman itu mati. Dan Yunus marah. Jadi Tuhan berkata, kamu lebih peduli terhadap tanaman ini daripada kepada orang Niniwe. Aku kasihan kepada mereka. Karena itu mereka selamat. Nah, apa pelajarannya? Orang Niniwe lebih berharga daripada tanaman. Tuhan sabar kepada semua orang. Bukan saja bangsa Niniwe, tetapi kepada kita semua saat ini. Tuhan ingin kita semua selamat. Dia ingin agar kita semua bertobat. Nah, baik anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa. Sebelum kita masuk dalam diskusi, ibu ingin bertanya, mengapa Allah memerintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Adek Tian. Karena bangsa Niniwe bangsa yang jahat. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Baik, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa, kita akan masuk dalam diskusi. Di sini ibu berharap dalam diskusi nanti anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini dapat bekerja sama, saling mengungkapkan pendapat, supaya sebentar saat mempresentasikan hasilnya bisa mempresentasikan dengan baik. Di sini ada 3 pertanyaan yang ingin ibu ajukan kepada anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini untuk berdiskusi. Yang pertama, mengapa raja menyuruh semua orang Niniwe mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu? Yang kedua, Tuhan mengajarkan Yunus tentang apa? Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang Yunus alami? Yang ketiga, bagaimana cara Allah menunjukkan pengampunan kepada penduduk Niniwe? Mengapa Allah mau mengampuni mereka? Jika anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini pernah melakukan kesalahan atau dosa, bagaimana cara anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini menyesali kesalahan dan dosa itu? Dan bagaimana
cara anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini memohon pengampunan dari Allah. Nah, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini, ibu memberikan waktu 15 menit untuk anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini berdiskusi. Silakan berdiskusi. Baik, kita akan masuk dalam presentasi. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap kelompok 1? Ya, mari silakan. Kelompok-kelompok yang lain silakan mendengar, dan kalau tidak ada yang paham, silakan bertanya kepada kelompok. Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. 1. Orang Niniwe mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu sebagai tanda penyesalan. 2. Tuhan mengajarkan Yunus tentang hal pengampunan yang biasa dipelajari oleh Yunus adalah mau memaafkan orang lain. 3. Caranya adalah Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Allah mengampuni mereka karena Allah kasihan kepada mereka. Caranya adalah berdoa dan meminta ampun. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah bangsa Niniwe mau mengikuti raja mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu? Ya, baik, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mereka mau mengikuti apa yang disuruh oleh raja. Mereka mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu dan berdoa. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berdiskusi kepada kami. 1. Raja menyuruh semua orang Niniwe mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu karena meminta pertobatan dan menyesal. 2. Tuhan mengajarkan Yunus tentang hal mengasihi yang bisa dipelajari dari kisah Yunus adalah kita harus saling mengasihi. 3. Cara Allah adalah Allah tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Allah mengampuni mereka karena Allah kasihan. Cara saya menyesali kesalahan dan dosa adalah dengan cara berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin belum memahami apa yang disampaikan oleh kelompok tadi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 2. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Mengapa orang sudah menyesali kesalahannya tetapi ia masih membuat kesalahan yang sama? Ya, jadi baik. Kelompok bertanya, mengapa orang sudah mengakui kesalahannya tetapi masih melakukan kesalahan yang sama? Baik, silakan kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena manusia sering mengikuti keinginannya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang dalam menjawab pertanyaan. Baik, anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masuk dalam proses, ibu akan membagikan LKPD. Anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini akan mengerjakan soal yang ada, kerjanya secara individu atau perorangan. Setelah itu mengumpulkan kepada ibu dan ibu akan memberikan anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini nilai. Baik, waktunya selesai. Silakan mengumpulkan soal yang tadi, LKPD yang tadi. Silakan anak Noven bantu ibu untuk mengumpulkan. Kesimpulan yang pertama, orang Niniwe berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa
dan perbuatan jahat mereka. Mereka mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu sebagai tanda penyesalan. Kesimpulan yang kedua, bagaimana Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Di sini mau menggambarkan Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengampun. Tuhan yang lebih suka mengampuni dan menyelamatkan suatu bangsa daripada menghukum dan menghancurkannya. Biarpun bangsa itu musuh umatnya sendiri. Ketika kita berbuat sesuatu yang salah atau berbuat keji, kita akan diberi pengampunan oleh Tuhan asal kita mau bertobat dan mau mengakui segala perbuatan kita. Orang Niniwe berpuasa sebagai tanda pertobatan dan penyesalan mereka. Oleh karena kasih setia Allah kepada mereka, Allah mengubah rencananya sehingga tidak jadi membinasakan kota Niniwe. Tetapi Allah menganugerahkan pengampunan karena mereka bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Pengampunan Allah bukan saja terjadi kepada bangsa Niniwe, tetapi kepada seluruh bangsa, termasuk kita sekarang ini. Asalkan kita mau menyesal, mengakui segala perbuatan kita, dan bertobat dan meminta pengampunan kepada Allah. Kesimpulan yang ketiga, walaupun banyak orang tidak mengetahui apa yang telah dilakukan, namun kita menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya segala pelanggaran kita. Baik anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan tugas. Silakan anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa ini mengerjakan dan di rumah. Minggu depan kumpul, ibu akan memberikan ini. Baik, pembelajaran kita berakhir hari ini. Ibu berharap di rumah semua mengerjakan pekerjaan yang ibu berikan tadi. Jaga kesehatan, tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat siang. Salam.